Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Purnama, NPM saya 1932104990. Saya berasal dari kelas C. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cadangan migas. Yang mana pembahasan video kali ini yang pertama itu adalah definisi cadangan, yang kedua adalah metode penentuan cadangan, yang ketiga adalah recovery factor, dan yang keempat adalah perhitungan volumetrik. Definisi cadangan. Cadangan atau reserves adalah kuantitas atau jumlah migas yang dapat diproduksi secara komersial atau secara ekonomis, dan ini dinilai berdasarkan aplikasi sebuah proyek pengembangan terhitung dari suatu waktu tertentu dan ke depannya. Catatan untuk cadangan harus memenuhi 4 kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu adalah telah ditemukan, yang kedua adalah dapat diambil, dan yang ketiga adalah komersialitas atau ekonomis, dan jumlah yang terdapat pada cekungan. Cadangan dapat dikategorikan sesuai dengan tingkat kepastian dan ketidakkepastiannya. Kemudian ada klasifikasi cadangan. Akumulasi hidrokarbon terdiri dari cadangan definitif dan cadangan kontingen. Yang pertama adalah cadangan definitif. Dari segi tingkat kepastian akumulasi tersebut, cadangan definitif diklasifikasikan ke dalam cadangan terbukti, cadangan mungkin, dan cadangan harapan. Dan cadangan kontingen berdasarkan tingkat kesiapan proyek. Cadangan kontingen diklasifikasikan sesuai dengan klasifikasi, yaitu pengembangan tertunda, pengembangan belum jelas, pengembangan belum layak, dan penemuan. Kemudian ada metode penentuan cadangan. Yang pertama adalah metode analogi. Perhitungan cadangan dengan metode ini dilakukan apabila data yang tersedia sangat minim pada proses eksplorasi, dan persamaan untuk menentukan cadangan periode ini dapat menggunakan barel per Edgeworth. Volume minyak jumlah volume minyak dalam reservoir sama dengan 7.758 dikali porositas dikali 1 dikurang saturasi water inisial atau saturasi air di awal dikali recovery factor dibagi dengan faktor volume formasi minyak awal. Kemudian adalah metode material balance. Material balance ini menyatakan bahwa jumlah massa suatu sistem akan tetap sama berlangsung perubahan yang bersifat kimia atau fisika. Secara sederhana, material balance dapat dijelaskan dengan volume yang diproduksi itu adalah volume awal dikurang dengan volume yang tertinggal. Selanjutnya adalah metode volumetrik, di mana metode ini digunakan untuk menghitung cadangan migas di suatu lapangan yang datanya belum tersedia dengan lengkap. Perhitungan cadangan secara volumetris dapat digunakan untuk mengetahui besarnya inisial hidrokarbon di tempat, ada ultimate recovery dan recovery factor. Kemudian ada metode decline curve. Metode ini digunakan untuk reservoir yang telah diproduksi selama beberapa waktu dan memiliki kecenderungan penurunan produksi yang dapat diamati. Metode decline curve memplot data laju produksi terhadap waktu dalam skala semilog. Yang terakhir adalah metode simulasi reservoir. Simulasi reservoir merupakan salah satu cara yang digunakan untuk yang pertama memperkirakan isi minyak gas awal dalam reservoir, identifikasi besar dan pengaruh aquifer, identifikasi pengaruh patahan dalam reservoir, dan memperkirakan reservoir distribusi fluida, serta identifikasi adanya hubungan antara layer secara vertikal. Untuk simulasi reservoir, alat yang digunakan itu adalah perangkat keras seperti komputer, perangkat lunak seperti software, dan reservoir sebagai model. Recovery factor ini adalah perbandingan jumlah minyak atau gas yang dapat diambil terhadap jumlah minyak atau gas di tempat atau in place dengan menggunakan teknologi primary, secondary, maupun tertiary recovery. Caranya dengan rumus recovery factor sama dengan volume minyak awal dikurang dengan volume minyak yang tersisa, kemudian dibagi dengan volume minyak awal. Dan dapat juga dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Recovery factor sama di
volume blok atau volume kubik batuan dikali dengan porositas dikali dengan saturasi oil inisial atau saturasi minyak awal dibagi dengan volume minyak awal dikurang dengan volume batuan dikali dengan porositas dikali saturasi minyak akhir dikali volume minyak akhir dibagi per volume batuan dikali porositas dikali saturasi minyak awal dibagi volume minyak awal. Kemudian saturasi minyak awal dibagi dengan volume minyak awal dikurang saturasi minyak akhir dibagi dengan volume minyak akhir per saturasi minyak awal dibagi dengan volume minyak awal sama dengan 1 dikurang saturasi minyak akhir per volume minyak akhir dikali volume minyak awal dibagi dengan saturasi minyak akhir. Kemudian dalam metode volumetrik ini digunakan untuk memperkirakan cadangan secara volumetris harus memiliki syarat yaitu blok volume reservoir, porositas batuan, saturasi fluida, dan faktor formasi fluida. Perhitungan cadangan secara volumetris ini dapat digunakan untuk mengetahui besarnya initial hydrocarbon in place, ultimate recovery, dan recovery factor. Yang pertama adalah perhitungan initial gas in place sama dengan 43560 dikali luas reservoir dikali ketebalan reservoir dikali dengan reservoir porositas dikali dengan 1 dikurang saturation water initial atau saturasi minyak saturasi air awal dibagi dengan faktor formasi volume gas awal. Yang kedua adalah perhitungan initial oil in place atau perhitungan minyak di tempat itu adalah dengan 7.758 dikali dengan luas reservoir dikali dengan ketebalan reservoir dikali dengan porositas dikali dengan 1 dikurang saturation water initial atau saturasi air awal atau air mula-mula dibagi dengan faktor formasi volume minyak awal. Kemudian ada pada persamaan di atas besaran yang diperlukan terlebih dahulu untuk menghitung itu adalah volume blok batuan secara analitis. Yang pertama, langkah pertama yang dilakukan dalam menentukan volume blok batuan adalah membuat peta kontur. Ini adalah peta yang menggambarkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang memiliki kesamaan ketinggian dalam setiap ujung formasi. Dan peta isopek adalah peta yang menggambarkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang memiliki kesamaan kedalaman reservoir produksi. Nah, jika peta isopek telah dibuat, maka perhitungan volume blok batuan dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang pertama adalah metode piramidal. Metode ini digunakan apabila perbandingan antara luas garis isopek yang berurutan 0,5 dan metode trapezoidal. Metode ini digunakan apabila perbandingan antara luas garis isopek yang berurutan lebih dari 0,5. Kemudian ada metode Simpson. Metode ini digunakan jika interval kontur dan isopek tidak sama atau tidak teratur dan hasilnya akan lebih teliti jika dibandingkan dengan metode transpoziadial yang secara matematis dituliskan. Yang kedua adalah penentuan volume blok batuan secara grafis. Penentuan volume blok batuan merupakan luas daerah yang ditunjukkan di bawah kurva. Blok batuan secara grafis dilakukan dengan cara membuat plot antara ketebalan yang ditunjukkan oleh tiap-tiap garis kontur terhadap luas daerah masing-masing. Seperti yang terlihat pada gambar 2.5. Dari gambar tersebut terlihat bahwa blok volume blok. Yang ketiga adalah ultimate recovery atau UR. Ultimate recovery merupakan jumlah maksimum hidrokarbon yang diperoleh dari reservoir dengan mekanisme pendorong alamiah yang disebut juga dengan natural flow. Ultimate recovery ini biasanya dinyatakan dengan parameter unit recovery atau UR. Besarnya ultimate recovery harus diketahui data-data seperti mekanisme pendorong yang dominan, saturasi fluida mula-mula, dan akhir dari masa produksi atau tekanan Abaddon, serta faktor volume formasi